Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nama ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, insyaallah kita akan belajar ulumul Quran dengan mudah dan barangkali nanti bisa dikembangkan dengan bacaan-bacaan yang lain dari buku-buku tentang ulumul Quran. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang apa itu ulumul Quran dan bagaimana secara perkembangannya. Lalu apa saja yang akan dibahas di dalamnya. 3 poin utama ini akan kita bahas pada pertemuan yang pertama. Ulumul Quran itu apa sih? Ulumul Quran itu kalau dalam terjemah bebasnya adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Tentu akan banyak ya ilmu-ilmu Al-Quran. Apa suatu ilmu yang mencakup berbagai kajian ya. Yang berkaitan dengan kajian-kajian Al-Quran. Sebagaimana apa? Contohnya ya mungkin tentang bagaimana penyusunannya, bagaimana pengumpulannya, bagaimana sistematika dalam Al-Quran, bagaimana perbedaan surat Makkiyah dan Madinah, bagaimana tentang nasih dan mansuh gitu ya. Kemudian ada ayat-ayat muhkamat dan ada juga ayat-ayat mutasyabihat misalkan. Atau pembahasan-pembahasan yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Contoh misalkan di dalam kitab Al-Itqan lah ya. Itu contoh salah satu kitab ulumul Quran. Nanti sebenarnya banyak sekali kitab ulumul Quran. Ini contoh biar Anda mudah dan tidak terlalu ngambang. Maka saya contohkan begini. Di dalam kitab Al-Itqan itu apa sih yang akan dibahas di dalam ulumul Quran itu? Dalam kitab Al-Itqan dikatakan yang pertama yang akan dibahas adalah apa? Sesuatu tentang turunnya Al-Quran atau tempat-tempat turunnya, di mana turunnya. Nanti kan akan diketahui ya, turun di mana, di musim apa, gitu, waktunya kapan, kondisinya seperti apa. Ini jelas ya. Jadi semacam data validitas ayat itu turunnya seperti apa posisinya. Dan itu ada macamnya ya. Jadi tentang turunnya Al-Quran itu kalau diruntutkan ke bawah lagi, macamnya ada beberapa, yaitu apa? Yang pertama adalah Makkiyah, kemudian Madaniyah. Ya, ini tentang tempat ya. Terus yang ketiga safari, kondisi perjalanan. Kemudian yang keempat hadori, tidak bepergian di rumah gitu ya. Kemudian yang kelima layali, waktunya malam hari. Yang keenam, waktu siang hari. Yang ketujuh, di musim dingin. Nah, yang kedelapan, di musim panas. Ini ada 8. Kemudian kondisinya sedang duduk atau sedang tiduran. Ini juga disebutkan ya nanti. Kemudian ada asbabun nuzul ya, sebab-sebab turunnya. Kemudian apa sih yang pertama dan apa yang terakhir dari turunnya ayat Al-Quran. Ini dari satu segi tadi ya, segi tentang posisi turunnya ayat Al-Quran. Nanti di cabangnya ada semacam bagian-bagian, yaitu ada 12 bagian tadi. Kemudian di sesi yang kedua yaitu apa? Tentang sanad ya. Sanad itu apa? Sanad itu ya sandaran ya. Apa ya, misalnya contohnya misalnya nanti kan gini, Al-Quran itu sebelumnya kan memang penulisannya tidak dalam satu buku induk ya, tetapi dalam beberapa catatan. Dan kadang ada sahabat yang menerima ayat ini, ada sebagian mungkin tidak menerima ayat ini. Maksudnya karena sahabat itu kan manusia yang normal, manusia yang bersosial, manusia yang tidak seperti di asrama ya, tetapi memang ya kehidupannya begitu. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang sibuk, ada yang longgar dan sebagainya. Maka nanti bisa diketahui sanadnya. Sanadnya apa? Misalnya nanti dalam rangka pengumpulan Al-Quran itu nanti akan
dicek ini mutawatir atau ahad atau syad ya. Nanti di ilmu-ilmu qiraat, kalau Anda kenal nanti ada ilmu qiraat namanya, macamnya banyaklah. Qiraat yang sekarang paling enggak yang mutawatir itu kan qiraat asyrah ya. Qiraat asyrah itu kan nanti jumlahnya jadinya 20 qiraat, macam 20 qiraat. Nanti Anda bisa baca-baca atau Anda carilah di media-media itu ada contoh-contoh qiraat dalam Al-Qur'an. Mungkin kita selama ini orang Indonesia mungkin ya pada umumnya hanya memegang satu qiraat saja, satu madhab qiraat. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Ya tentang al-ada ya, bagaimana membacanya, misalkan ada waqaf, ada ibtida, ada imala, ada emat, ada meringankan hamzah, idgham dan sebagainya. Ini nanti juga di ranah yang lain. Kemudian yang keempat tentang lafaz-lafaznya ya, termasuk misalnya lafaz-lafaz yang gharib, lafaz-lafaz yang asing ya, karena dalam Al-Qur'an itu nanti ada lafaz-lafaz yang asing. Yang asing maksudnya apa? Yang orang Arab waktu itu tidak kenal apa itu maksudnya gitu ya. Jadi kecuali orang-orang yang sudah belajar. Nah, jadi tidak semua dalam Al-Qur'an itu orang Arab bisa paham, karena ada lafaz-lafaz yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang belajar saja. Kemudian ada yang mu'arab, saduran ya, bahasa-bahasa saduran. Tentu ada beberapa bahasa saduran ya, karena Al-Qur'an biasanya kan akan bercerita tentang masa lampau gitu ya. Masa lampau yang mungkin jaraknya sudah sangat jauh. Nah, kemudian ada alih bahasa lah misalnya. Ya mungkin kalau Anda lihat misalkan contoh nama Yusuf, saduran dari misalnya Yosef gitu ya. Yusuf macam-macam lah ya, macam-macam. Sebenarnya nanti akan dibahas di dalam pembahasan yang ada. Kemudian lafaz-lafaz yang agak mirip gitu ya, lafaz-lafaz sindiran juga ada ya, nanti bisa dibahas di dalam masalahnya lafaznya. Yang kelima adalah makna-makna yang berkaitan dengan hukum-hukum. Misalnya ya apa? Al-am al-baqi ala umumihi, lafaz am tetapi tetap umum gitu ya. Ada al-am al-mahsus, ada umum tapi tertentu. Kemudian ya ada al-am alladzi urida bil khusus, ada lafaz am tetapi yang dimaksud adalah khusus gitu ya, dan sebagainya, macam-macamnya nanti perlu dibahas. Maka tidak bisa Al-Qur'an itu dimaknai hanya berbasis terjemah saja, karena itu sangat berisiko. Dan itu ya kalau Anda lihat orang-orang yang semangat beragama, kadang-kadang saking semangatnya itu nggak mau belajar ulumul Quran, lalu memotong-motong terjemahan ya, apalagi dipotong-potong terjemahan itu demi untuk ya, maksudnya sih baik, cuman modalnya ndak ada, akhirnya kan menjadi masalah ya. Ibarat orang masak nggak punya ilmu masak, asal dipotong saja, asal dicampur saja, asal diaduk ya, nanti bisa membuat orang itu keracunan atau malah sakit perut. Kemudian sesi yang lain adalah makna-makna yang berkaitan dengan lafaz, misalnya ada fasal, wasal, ijaz dan sebagainya ya, dan macam-macam lah dan sebagainya. Itu beberapa hal yang nanti akan terbahas di dalam ulumul Quran. Sangat-sangat banyak sekali. Lalu kapan Al-Quran ulumul Quran ini mulai dihadirkan ya? Tentu di dalam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya belum ada ya. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain itu nanti perkembangannya kan ya setelah itu. Nggak mungkin toh di zaman Rasul ada ilmu tajwid, nggak ada. Ilmu tajwid ya nanti di belakang. Ilmu nahwu, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran nanti sangat banyak. Karena apa ya, di zaman Rasul nggak dibutuhkan, pokoknya Rasul mendapat seperti itu, sahabat menerima seperti itu, ya sudah ya, tidak terlalu repot lah. Karena apa ya, sami'na wa ata'na. Nah, lalu kemudian ilmu itu berkembang dari situ. Lalu kemudian pada zaman khalifah
Oh ya, kenapa sih dalam masa Rasul dan para sahabat itu tidak apa, tidak dibukukan ulumul Quran? Ya mungkin ulumul Qurannya memang langsung dari Rasul ya, tapi tidak dibukukan sebagai satu disiplin ilmu tertentu. Karena apa? Yang pertama, kondisinya tidak membutuhkan karena kemampuan mereka yang besar untuk memahami Al-Quran. Dan Rasul dapat, jadi zaman Rasul itu nggak dibutuhkan ilmu Quran. Kenapa? Karena kalau ada masalah langsung tanya kepada Rasul. Nah, nanti baru terjadi ketika zamannya sahabat yang Rasul mungkin sudah wafat, dan ketika ada masalah maka sahabat ini tidak bisa memberi penjelasan karena ya sahabat tentu bukan Rasul ya. Jadi sahabat tidak bisa kemudian mengambil alih kewenangan Rasul, karena Rasul itu memberikan syariat ya. Allah dan Rasulnya yang menurut sahabat tidak bisa. Kemudian yang kedua, faktor yang menyebabkan ulumul Quran tidak dibukukan zaman Rasul dan sahabatnya, yaitu para sahabat sedikit sekali yang pandai menulis. Jadi di zaman awal-awal Islam itu sedikit sekali sahabat yang bisa menulis. Hanya orang-orang tertentu saja. Dan itu kalau Anda lihat, mungkin Anda sudah kenal dengan hadis tentang la taktubu anni siwal Quran ya. Ada awal-awal itu yang ditulis itu hanya Quran saja. Selain Quran nggak boleh ditulis. Jadi selain Al-Quran nggak boleh ditulis. Nanti baru kemudian setelah Al-Quran terkodifikasi dengan sempurna, baru kemudian mulailah penulisan hadis-hadis Rasul. Sebelumnya nggak ada. Kemudian yang ketiga, adanya larangan Rasul ya tadi ya, menulis selain Al-Quran nggak boleh ditulis. Pokoknya selain Quran nggak boleh ditulis. Nah inilah kemudian nanti di dalam ilmu hadis Anda bisa pelajari bagaimana hadis itu bisa menjadi sahih, bisa menjadi hasan, bisa menjadi gharib, bisa menjadi dhaif dan sebagainya. Itu adalah karena di zaman Rasul tidak tertulis, jadi baru ditulis belakangan. Lah nanti kemudian ada kriteria siapa yang dianggap kuat dalam ingatan. Kembali ke penulisan ulumul Quran ya. Pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, wilayah ini kan semakin bertambah ya. Wilayah Islam ini semakin bertambah. Lalu Anda akan paham juga mulai Al-Quran kemudian dibukukan. Kenapa? Ya tentu sebabnya di masa-masa itu dikhawatirkan nanti kalau nggak dibukukan ya orang lain ini nggak akan bisa belajar membaca Al-Quran karena ya ekspansi keluar Arab ya. Ya dulu Arab itu kan mungkin tidak seluas sekarang ya. Dulu mungkin Arab itu ya mungkin Jazirah Arab yang sekarang, cuman tidak sampai ke Mesir, tidak sampai ke Maroko mungkin ya, karena yaitu setelah ekspansi saja kemudian Arab itu menjadi luas. Lalu kemudian orang mulai belajar bahasa Arab tentu ya, belajar membaca Al-Quran. Maka disitulah mulai berkembang ilmu-ilmu yang menunjang dalam rangka memahami Al-Quran tentunya. Pada abad kedua, ulumul Quran memasuki masa pembukuan ya, prioritas perhatian ya. Kemudian yaitu mulailah kemudian muncul ya. Siapa yang pertama? Ada yang mengatakan bahwa penulis pertama dalam tafsir adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj ya, Sufyan bin Uyainah dan Wali bin Jarrah, dan macam-macam lah itu mungkin mulai perkembangan ilmu. Kemudian pada abad ketiga ya tentu kita sudah kenal ya orang mufasir yang terkenal yang pertama yaitu ya siapa? Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya. Wah ini kalau Anda baca tafsirnya Imam At-Tabari ini sangat-sangat luar biasa datanya ya. Datanya sangat luar biasa, banyak sekali datanya. Jadi dia menghadirkan data, kemudian dia mentarjih. Mentarjih itu apa? Dari sekian data, misalkan satu ayat ini, si A bilang gini, si B dan sebagainya, baru kemudian beliau mengatakan, saya cenderung sepakat dengan ini, saya menolak yang ini, atau saya punya pandangan seperti ini. Nah, karena beliau mengarang tafsir, ya tentunya beliau mempunyai panduan-panduan baku dalam
ulumul Quran, dan nanti bisa Anda baca itu kitab-kitab ulumul Quran yang lain. Nah, pada abad-abad berikutnya ya mulai muncul dan muncul terus, kemudian sampai sekarang itu kalau Anda lihat kitab-kitab ulumul Quran sangat banyak sekali, tinggal Anda mau membaca atau tidak gitu ya. Karena tantangan zaman sekarang ini adalah kemampuan membaca kita itu mau atau tidak. Karena zaman sekarang ini maksudnya zaman 2020 ini dan seterusnya, nanti zamannya adalah orang akan malas membaca yang panjang. Dia akan senang membaca yang pendek-pendek. Padahal yang pendek-pendek ini adalah berpotensi untuk menjadikan salah paham. Ya, karena tidak bisa ulumul Quran disingkat di dalam misalkan 1 kali pertemuan, tidak bisa. Maka butuh waktu yang panjang dalam belajar Al-Quran. Nah, nama-nama lain dari ulumul Quran itu juga bertumbuh kembang ya, sebagaimana misalkan orang mengatakan ilmu tafsir, ilmu rasm Al-Quran, ilmu qiraat, ilmu ghoribil Quran, dan seterusnya, macam-macamnya. Ini bagian-bagian dari ulumul Quran ya, karena nanti akan berkaitan ya dan sebagainya. Nah, bisa disimpulkan bahwa pada pendapat umum di kalangan sejarah ulumul Quran mengatakan bahwa lahirnya ulumul Quran ya mungkin di abad ke-7 ya, di abad ke-7. Dan mungkin kita juga kenal bahwa mungkin diawali dari karangan Imam Al-Azharqani yang mengarang kitab Al-Burhan fi ulumil Quran ya. Itu kemudian mulailah kemudian itu menjadi brand gitu ya, brand ulumul Quran. Ya kan, bagaimanapun nanti Al-Quran ini akan menimbulkan berbagai macam disiplin keilmuan yang sangat banyak dan sebagainya. Itu ya, nanti akan Anda pelajari beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Ini karena masih pembuka, Anda bisalah nanti searching, bisa buka-buka dulu, baca-baca dulu apa sih ulumul Quran lebih lengkap, dan nanti bisa Anda membuka cakrawala bahwa betapa ilmu ini nanti akan sangat menyebar luas ya perkembangannya. Demikian, semoga ini nanti menjadi motivasi awal supaya Anda punya rasa penasaran, dan saya kira kitab-kitab ulumul Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sudah sangat banyak. Tapi kalau Anda bisa bahasa Arab, saya sarankan Anda kembali ke teks Arab karena mungkin lebih lebih mutawatir gitu ya. Karena terjemahan itu kadang-kadang akan mengikuti kondisi dan situasi penerjemahnya. Dan kadang-kadang juga keterbatasan perbendaharaan kata itu akan mengurangi maksud dari ini utamanya. Ya, nanti Anda kalau bisa bahasa Arab nanti akan bisa merasakan antara terjemah yang diterjemahkan dengan yang asli. Kalau penerjemahnya itu sudah kapabel mungkin akan enak ya didengarnya. Cuman kalau penerjemahnya masih ya kasarannya sederhana, ya tentu nanti akan malah menjadikan Anda bingung. Cobalah Anda kembali sesekali membuka kitab-kitab klasik agar nanti Anda bisa memahami secara maksimal. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.